Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawit tuqa wal huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah ta'lim rahimakumullah, mudah-mudahan rahmat Allah selalu Allah curah limpahkan kepada kita sekalian, dunia hingga akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Sampai dengan malam hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal sebagai bekal kita, karena kita akan pulang semua. Tidak ada yang berlama-lama di sini, dan pulang itu perlu bekal. Bekalnya adalah amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa iman dan takwa amal soleh. Kehidupan di sana jangan dibayangkan mudah. Kehidupan selanjutnya yang akan kita alami adalah kehidupan yang berat, yang dahsyat, waktunya juga sangat-sangat lama dan tidak akan kembali lagi. Andai kata kita saat hidup ini lalai seperti kebanyakan orang yang dipikirkan cuma perut saja, yang dipikirkan hanya pangkat jabatan dunia, Allahu Akbar, nanti akan menyesal. Dan sudah digambarkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang menyesal itu ingin dikembalikan sejenak ke dunia ini, tujuannya untuk beribadah, tetapi sudah tidak mungkin lagi, tidak ada lagi. Oleh karena itu saya selalu mengajak di awal kajian ini, mari kita sadar untuk bahwa kita hidup ini yang sebentar untuk ibadah. Illa liya'budun, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sisanya itu cuma penunjang saja, penunjang hidup. Maka jangan sampai tertipu dengan penunjang-penunjang hidup, karena sesungguhnya ibadah itulah yang pokok. Alhamdulillah, malam hari ini malam Jumat Sayyidul Ayyam. Bagaimana hadis-hadis mengatakan bahwa ini malam mulia, yang beramal di malam ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi sudah malamnya mulia, kajiannya juga adalah kajian yang mulia, thalabul ilmi sebagai puncak daripada amal, dan dilakukan di bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar, bulan Dzulhijjah ya. Ini satu bulan yang rangkaiannya adalah rangkaian bulan Muharram, bulan-bulan mulia, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sebentar lagi Muharram pergantian dan ditambah satu lagi, yakni Rajab. 4 bulan itu bulan-bulan yang mulia, di mana kita beramal di dalamnya mendapatkan nilai yang plus. Oleh karena itu kita bersyukur, utamanya mudah-mudahan kita ditetapkan istiqomah dalam kajian-kajian ilmu Allah,
Terus karena kewajibannya minal mahdi ilal lahdi. Kewajibannya dari sejak kecil sampai mati. Jadi kalau belum mati wajib terus kita ini belajar. Sekali lagi wajib belajar. Kalau nggak belajar gimana? Ya dosa. Namanya kewajiban kok. Kalau tidak dilakukan, tidak belajar ya dosa. Dan amalan-amalan yang kita lakukan tanpa ilmu dan bersalah-salah tentunya karena tanpa ilmu, maka amalannya ditolak di sisi Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik jamaah taklim rahimakumullah, kita masih sesuai dengan catatan yang ada pada saya masih membahas surat Al-Kafirun. Ya, membahas surat Al-Kafirun, silakan dibuka ya. Surat Al-Kafirunnya seperti biasa kita baca terlebih dahulu, baru nanti dijelaskan secara ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Antum wala antum biasanya kita waktu kecil diajarkan oleh guru-guru kita dihitung mutlak ya. Wala ang kan gitu, wala antum. Karena ini itu sudah masuk ikhfa, karena ini ikhfanya ikhfa aqrab, maka bukan antum lagi, walaupun itu nggak salah juga, tapi yang paling tepat antum. Jadi lidah kita ini sudah dekat di gigi. Kita ulang lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum ma 'abadtum. Di sini banyak orang yang salah baca ya. Ana itu dibaca an'a. Begini orang yang salah. Wala an'a nunnya mati. Jadi kita nggak dimatikan nunnya, dilihat saja nunnya hidup tuh. Cuman memang ada tanda pendek ya, tanda pendek nggak boleh panjang nanya. Wala ana'a. Yang kedua abattum, dalnya sudah masuk ke ta, jadi nggak ada lagi bunyi dal ya, karena ini idgham. Ma'abattum. Kita ulang lagi. Wala ana 'abidum ma'abattum wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala
Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembacaan surat Al-Kafirun. Insya Allah sesuai dengan janji Allah, setiap huruf yang kita baca itu akan diberikan pahala bi'ashri amthaliha, dengan 10 pahala, dengan catatan bacanya benar. Kalaupun bacanya tidak benar karena memang masih belajar, ya tetap dikasih pahala, tapi dengan syarat masih belajar. Artinya belajar betulan gitu. Ya belajar betulan. Kalau kesalahannya tidak diiringi dengan belajar, kita sudah paham betul, sudah sering diulang-ulang, Al-Qur'annya justru akan melaknat kita. Jadi yang didapat bukan pahala, tapi laknat. Kok kenapa laknat? Karena beda arti. Ya beda arti. Ketika kita membaca tujuannya mengagungkan Allah, karena salah baca mengkerdilkan Allah, itu. Maka terus belajar, jangan berhenti. Baik, ayat yang kedua silakan dilihat. Ada kalimat atau kata la a'budu ma ta'budun. La, di atasnya ada apa itu? Ada bendera. Ya, ingat ya. Di atasnya ada bendera. Kalau ada bendera, di depannya ada alif juga. Udah ada la, ada bendera, di depannya ada alif ya. Sebenarnya bukan alif bapak-bapak amjah ya. Ingat, itu sebenarnya bukan alif amjah. Cuman tulisan ini seharusnya nulisnya ada alifnya, tapi ada amjahnya di atas tuh. Karena sebenarnya yang bunyi itu, bunyi a, i, u, itu hamzah itu. Ya, hamzah ya. Yang bunyi a, i, u yang hidup itu. Kalau alif itu sesungguhnya mati tanda panjang, mad. Makanya dalam halaman 30 itu kan mad. Ada mad tobe itu, alif, waw, dan ya. Nah itu. Jadi yang sesungguhnya bukan alif di sini tapi hamzah. Nah, ketika ada hamzah, sekali lagi, ketika ada hamzah dan di sini ada la, ada tanda benderanya di atas, ini namanya mad jaiz munfasil. Ya. Bisa dibuka halaman 33 bapak-bapak bagian kiri ya. Buku biru ini panduan kita ya. Buku panduan kita halaman 33. Bapak-bapak yang tidak pegang buku banyak tuh di lemari ya. Silahkan ambil saja. Nah, di halaman 33 bagian kiri ya, yang ada kolom-kolom itu, mad jaiz munfasil itu di kolom 2. Ya, kolom 2. Karena kolom pertamanya mad wajib muttasil ya. Apa perbedaannya mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil? Perbedaannya dari segi panjangnya. Kalau mad wajib muttasil namanya saja wajib. Wajib itu apa sih? Harus gitu. Wajib sholat, harus sholat. Tapi yang namanya jaiz itu boleh. Jadi kalau yang wajib itu harus 5 atau 6 harkat panjangnya. Tapi yang jaiz ini boleh 2, 3, 4, 5 sampai 6. Jadi nggak panjang pun nggak apa-apa. Jadi misalnya kita baca walaupun ada tanda bendera di atas panjang, kita baca pakai 2 harkat sajalah misalnya. La a'budu ma ta'budun. Gimana? Sah. Boleh. Karena dia sekali lagi mad jaiz munfasil.
Nanti lama-lama dibuka, sering-sering dibuka, sering-sering dilihat, dipelajari, insya Allah ya. Insya Allah paham. Baik, ini mad jaiz munfasil. Berikutnya ada lafaz a'budu. Paling di sini kita berbicara ain, ain. Ainnya makhrajnya di di hulkum di sini, di tenggorokan ain, ya, di tenggorokan ain, ya, ain. Ini harus dilatih. Ai, au. Wah, itu kan agak sulit tuh. Jadi nggak boleh ya. Kalau beda saja, nggak ada lekohnya di sini, di tenggorokannya tuh nggak ada nekannya, nggak ada. Kalau saja amja kan amja cuma di sini, di mulut ya, bukan di tenggorokan. Konsekuensinya apa kalau salah? Nah, ini sudah berulang-ulang, nggak apa-apa, memang untuk mengingatkan. Misalnya dalam surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain itu kan? Kalau kita baca amjah, Rabbil Alamin, pakai amjah tuh, amjah. Apa konsekuensinya? Bahaya, bisa membatalkan sholat. Karena Rabbil Alamin pakai ain itu artinya Tuhan yang mengurus seluruh alam. Tuhan yang memelihara, mengurus seluruh alam. Tapi kita ganti dengan amjad tadi, karena kitanya nggak belajar, nggak tahu. Alamin, Rabbil Alamin artinya Tuhan yang sakit-sakitan, kan bahaya itu. Itu bahayanya, maka Quran itu melaknat tuh di situ. Cuman kalangan orang awam yang tidak belajar nggak menganggap bahaya, enteng aja dia. Ya Allah, itu yang saya sayangkan. Enteng, baca Qurannya rajin gitu kan, tamat berkali-kali ya, 30 juz. Tapi bacaannya bersalah-salah, tidak ada upaya belajar. Allahu Akbar, itu dilaknat ya. Allah Al-Qur'annya melaknat. Nanti karena bersalah-salah kayak tadi itu, mencaci Allah. Oh, Tuhan yang sakit-sakitan, kan mencaci gitu tuh. Masya Allah. Oleh karena itu sekali lagi jangan bosan, terus belajar. Di mana saja belajar. Baik, kita lanjutkan. A'budu, tidak ada mad di sini. Berikutnya ma, ada ma. Ya, ma ada apa itu depannya? Ada alifnya. Ya, ada alifnya. Mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Itu sama dengan halaman 33 tadi. Pokoknya halaman 33 itu membahas tentang mad. Mad itu dibagi 2, ada tabi'i sebelah kanan itu, ada far'i. Yang tabi'i itu cirinya alif, waw dan ya. Nah, ini alif ini cirinya. Sedangkan yang far'i itu cabang ada 13. Itu sering-sering dibuka, sering-sering dibaca. Berikutnya lafaz ta'budun ya, ainnya tadi sudah, jangan sampai salah ya. Budun, dun, ada waw ya, ada waw mati. Terus nunnya kita matikan lagi. Kenapa dimatikan? Karena kita bacanya apa? Waqaf ya. Kita berhenti baca. La a'budu ma ta'budun. Itu kan nunnya mati. Padahal nun itu hidup kan, nah kan, nunnya hidup nah. Tapi karena kita bacanya mau waqaf saja, berhenti ya sudah, berarti nunnya mati. Padahal bapak-bapak, kalau kita mau wasol kan juga wasol tuh lanjut, kan boleh juga. Jadi membacanya wasol tuh tidak terus, berarti nunnya hidup. Karena rumus mewasol itu huruf yang terakhir harus dihidupkan, itu rumusnya tuh. Harus diingat-ingat. Jadi baca Quran itu kan cuma 2 saja, waqaf, wasol. Waqaf itu berhenti ya, apakah di ayat, apakah di tanda waqaf.
Yang wasol ini nggak pakai berhenti, terus saja. Terus saja. Itu gampang sebenarnya. Cuman walaupun dua, waqaf dan wasol, harus ngerti kaidahnya, harus ngerti rumusnya. Kalau bahasa sekolah itu rumusnya. Apa rumusnya? Kalau wasol itu, atau waqaf dulu. Kalau waqaf, huruf yang terakhir itu dimatikan. Kalau wasol, huruf yang terakhir justru dihidupkan. Coba kita wasolkan. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu jadi nah. Oke. Nama apa konsekuensi ilmu tajwidnya juga beda ya, beda. Di mana bedanya? Kita wakafkan bacanya seperti ketika kita baca tadi. Ma ta'budun. Nah, kalau kita berhenti tadi wakaf, itu namanya mad arid lis sukun. Ya. Silakan buka halaman masalah mad itu masih halaman 33 ya. Mad arid lis sukun yang bagian kiri tadi yang ada kolom-kolomnya itu kolom 3 itu. Kolom 3 mad arid lis sukun. Namanya mad arid lis sukun. Berapa harkatnya mad arid lis sukun? Tinggal lihat aja di kolom itu berapa dia. 2 sampai 5 atau 6 ya. 2 sampai 5 atau 6. 5 dan 6 ini para ulama tuh sering sudahlah, boleh 5 boleh 6 seperti itu. Jadi enggak saklek di antara 5 dan 6 ya. Karena perbedaannya sedikit sekali. Nah, mad arid lis sukun tadi itu panjangnya 2 sampai 5 atau 6. Artinya apa? Artinya boleh 2 harkat berarti pendek. Boleh 3, 4 sampai 5, 6. Nah, misalnya kita mau pakai yang panjang sajalah biar enak ya. Kita pakai yang panjang saja. 6 harkat. La a'budu ma ta'budun. Itu kan enak tuh. Karena dia di akhir kan itu. Tapi kita bisa juga pendekkan saja. La a'budu ma ta'budun. Boleh tuh 2 harkat saja. Ya, itu namanya mad arid lis sukun. Terus kalau kita wasolkan saja, ya. Kalau kita bacanya wasol gimana? Kalau wasol itu tadi yang dilanjutkan tadi atau disambung tadi. Boleh. Tapi nanti berganti matnya. Maksudnya hukum tajwidnya berbeda. Bukan mad arid lis sukun lagi walaupun orangnya seperti itu. Kalau tulisannya sama, tapi berganti nama madnya, ya. Misalnya nih kita lanjutkan ya. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kan enggak panjang tadi. Ma ta'buduna wa la antum. Kenapa tidak boleh panjang? Enggak boleh dipanjangkan sama sekali, enggak boleh. Ingat, kalau tadi ketika berhenti waqaf menjadi mad arid lis sukun, boleh pendek 2, 3, 4, 5 sampai 6, boleh panjang. Tapi ketika wasol tidak boleh panjang. Haram hukumnya. Loh, kenapa Pak enggak boleh panjang? Bukan mad arid lis sukun lagi, ya. Namanya apa dia? Mad tobe'i, balik lagi dia mad tobe'i. Kenapa? Karena cuma huruf waw yang dimatikan. Cuma huruf waw yang dimatikan. Nunnya kan enggak. Ya, nunnya kan enggak dimatikan hidup. Itulah ilmu tajwid itu. Jadi enggak sederhana. Nanti bapak-bapak main enak saja. Saya mah bacanya saya wasol aja lah. Dilanjut saja atau dilanjutkan ya. Diwasol. Oh, nggak bisa.
Anda ngerti nggak kaidahnya? Nah, kan gitu tuh. Ngerti nggak kaidahnya? Ya. Kalau nggak ngerti kaidahnya jangan, nanti bisa salah. Contoh nih salah nih ya. Contoh salah nih. Membaca mata buduna kita wasolkan, tapi kita panjangkan menjadi mat arid li sukun. Yang salah nih. Contoh. La a'budu ma ta'buduna wa la antum, dan seterusnya. Salah? Salah. Loh, kenapa salah? Ya ta'budunya jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena yang mati cuma satu, wow. Jadi balik dia menjadi mat tobe'i. Kalau mat tobe'i berapa? Cuma 2 harakat. Itu. Tapi bagi yang kalangan yang nggak belajar, ya enteng saja. Biasanya juga mata butun panjang gitu. Ketika diwasolkan panjang juga dia. Itulah kesalahan itu. Makanya enakan belajar ya. Belajar. Ya cuman pelan-pelan ya. Nggak bisa instan bapak-bapak. Sudah berapa bulan saya ini? Udah setengah tahun lebih ya. Ada 7 bulan ya. Seumur saya di sini. Ya, seumur saya 8 bulan, mulai kita sebulan ada di sini kita pengajian. Tapi ya masih sulit ya, nggak apa-apa. Memang ilmu itu sulit ya. Kewajiban kita apa? Belajar. Urusan pandai, urusan siapa? Allah. Selesai tuh. Coba kita nggak belajar belum, bahaya lagi. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Sambil berjalan ada yang mau tanya nggak apa-apa, ya silakan saja mau bertanya ya. Kita lanjutkan ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. La-nya sama dengan di atas ya, dengan di atas tadi. Apa tadi kita namanya? Mad jaiz munfasil. Ya sama ya. Artinya boleh 2, 3, 4, 5 sampai 6. Karena jaiz itu artinya boleh. Jaiz munfasil. Berikutnya, karena sama tuh dengan la a'budu dengan ayat yang kedua. Sekarang lafaz antum ya. Ada apa itu? Ada nun mati. Ingat kalau ada nun mati silakan buka halaman 14 ya. Silakan dibuka halaman 14 buku biru, buku panduan ya. Buku panduan ada skema di situ kan? Skemanya. Apa skemanya? Nun mati atau tanwin ya. Antara nun mati sama tanwin ini enggak bisa dipisah tuh. Dalam artian punya kaidah, punya rumus yang sama. Nun mati rumusnya nanti sama. Tanwin rumusnya sama. Apa rumusnya? Ada 4 di situ. Ada izhar. Apa artinya izhar? Jelas, ya kan? Jelas. Ada ikhfa. Apa artinya? Tidak jelas atau samar-samar. Ada iqlab. Yang ketiga, apa artinya iqlab? Dibalik. Apa yang dibalik? Bunyinya. Bunyi ba menjadi mim. Bunyi ba menjadi bunyi mim. Yang keempat ada idgham. Apa artinya idgham? Masuk ya. Jadi huruf yang satu masuk kepada huruf yang lain. Itu rumus nun mati atau rumus tanwin. Nah, sekarang antum ya, lafaz antum ya. Ada nun mati yang dihadapi huruf apa? Ta ya. Huruf ta itu huruf apa? Huruf ikhfa ya kan? Huruf ta itu huruf ikhfa, ada di bawahnya tuh. Setelah izhar, setelah ikhfa ya, ada huruf-hurufnya tuh. Inilah huruf ikhfa tuh gitu. Nah, karena dia huruf ikhfa, maka membunyikan an nun mati menjadi ikhfa. Pertama ya, biar apa dulu? Antum ya, antum. Ikhfa itu kan kebanyakan samar di hidung gitu ya. Akan tetapi karena ikhfa itu dibagi, biar lebih tepat lagi, dibagi 3,
Ada ikhfa akrob namanya dekat, ada ikhfa ausat namanya pertengahan, ada ikhfa abad itu jauh ya. Di sini nggak disebutkan yang akrob, ausat, abadnya. Di kitab lain disebutkan. Maka yang biasa kita membaca antum wala antum. Jadi kita akrob dekat. Apa yang dekat? Lidah kita sudah dekat dengan gigi. Wala antum. Wala antum. Coba ikut sama-sama. Wala antum. Jangan ang ya. Kalau ang di hidung sini nih ya. Walaupun sekali lagi saya katakan sudah benar itu, cuman belum tepat. Pak Umar di mana alamatnya? Oh di Monorian. Udah benar itu, nggak bakal salah Monorian. Tapi Bapak bisa nggak menemukan saya? Nggak bakal, karena belum tepat. Yang tepat bagaimana? Di komplek Monorian, Gang Merpati apa itu lupa saya, pokoknya nomor sekian, baru tepat. Nah ini ikhfa akrob ini kita tepatkan gitu. Walaupun tadi udah bener, di hidung tuh ikhfa sudah bener, tapi belum tepat gitu. Jadi kita cari tepatnya. Saya ulang lagi, wala antum. Coba, wala antum, antum. Coba, antum. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ang lagi. Nah, itu namanya ikhfa apa? Akrob. Ikhfa akrob namanya. Baik. Sekarang berikutnya tum. Ada apa itu? Ada mim mati. Baru lewat 12. Mas Faisal lewat berapa sekarang misalnya? 24. Oke, masih agak banyak waktu kita. Ada mim mati. Ingat, rumus mim mati buka halaman 28. Ya. Buku biru buka halaman 28. Itu rumus mim mati ya. Apa kata rumusnya? Kata kaidah, kalau bahasa Arab itu sering pakai kaidah ya. Kaidah itu sebenarnya rumus-rumus, kaidahnya ini, rumusnya ini. Baik. Di situ ada 3 kaidah, ada 3 rumus. Mim mati namanya mim mati, kalau ketemu mim lagi namanya idgham mutamatsilin. Ya kan? Ada situ idgham mutamatsilin. Kalau mim mati ketemu mim lagi. Yang di tengah mim mati ketemu ketemu selain, di situ dibilangnya selain mim dan ba. Ya. Selain mim dan ba. Ya. Itu kalau ketemu selain mim dan ba itu namanya idhar syafawi. Idhar saja nggak apa-apa ya. Idhar saja. Selain ketemu mim dan ba, idhar. Kita ingat tadi idhar itu apa? Jelas. Oh, berarti jelas nih. Bacanya nanti jelas. Baru rumus yang ketiga, mim mati tadi ketemu dengan ba. Itu namanya ikhfa syafawi ya. Namanya ikhfa syafawi. Kalau ikhfa tuh pasti gak jelas lah. Samar-samar ya. Atau ngegeriang. Satu-satu dulu, bukan satu-satu. Ini sekarang kita akurkan dengan rumus itu. Yang sedang kita hadapi mim mati ketemu apa depannya? Ain kan? Masuknya kemana nih coba? Bukan mim lagi, bukan mim dan ba, dan bukan ba di sana, bukan mim dan ba. Berarti masuknya di tengah, ya. Di tengah tuh apa? Idhar, ya kan? Idhar apa artinya? Jelas. Maka membaca antum itu harus jelas. Jangan annya ya. Kita annya sudah selesai dari tumnya sekarang. Wala antum atu. Antum a. Mimnya ini jadi jelas. Gitu loh. Jadi jelas. Gak boleh antum a. Gak boleh. Dan gak boleh lama-lama. Harus cepat. Wala antum a. Gak boleh lama-lama. Antum a. Gak boleh tuh. Ya ingat ya. Gak boleh. Kenapa? Idhar dia. Idhar itu apa? Jelas ya. Kayak alhamdulillah. Kita contohkan ke Fatihah saja.
Alhamdu tuh. Mim mati tuh ham, ada mim mati di situ. Yang dihadapi apa? Dal tu. Alhamdu. Maka di alhamdu ini nggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena yang dihadapi dal. Dal itu huruf apa? Idhar. Ya, huruf idhar. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuh hamdu cepat. Nggak boleh begini bapak-bapak baca. Alhamdulillah ada boleh tuh. Lama-lama di hamnya, di mim matunya tuh nggak boleh lama-lama. Tapi kan orang nggak belajar kan seperti itu bisa terjadi. Alhamdulillah tuh. Alam taro juga boleh. Maksudnya alam taro tuh ada yang berlama-lama. Alam taro tuh nggak boleh juga itu. Karena alam itu mim mati tuh. Tapi yang dihadapi ta. Pokoknya yang kalau mau lama itu cuma dua yang dihadapi. Apa? Mim atau ba. Gitu ya. Ingat itu. Idgham mutamathilain mim sama ikhfa syafawi ba. Itu baru boleh berlama-lama. Kalau contoh di sini ya, contoh di sini yang mim nih. Mim mati ngadepi mim lagi. Boleh lama tuh. Yukhrijunahum tuh. Mim mati ketemu mim lagi. Maka dia boleh berlama-lama sampai 2 harakat. Atau yang ketemu ba. Naba'ahum bil haqq. Tuh, naba'ahum mim mati ketemunya ba. Bil haqq boleh berlama-lama. Naba'ahum bil haqq. Tapi yang tidak ketemu dua itu, dua huruf itu tidak boleh berlama-lama. Namanya apa? Idhar syafawi. Baik. Insyaallah lama-lama mas suwe, tahu suwe. Ya, sok. Surat apa? Alam Nasroh ya. Oke, Al-Insyirah terus. Ya, Alam Nasroh silakan Pak baca apa di apa semua di apa namanya dibuka semua Alam Nasroh laka sadrok ya. Oke, sudah dibuka semua? Pertanyaannya yang ayat kelima ya. Fa inna ma'al usri yusra. Kan itu tuh yang ditanyakan. Pertanyaannya ada yang bacanya yusron, kan gitu tuh. Ada yang bacanya yusro. Tuh, inilah hebat nih, bagus ya. Nah, betul. Ada yang bacanya yusro, ada yang bacanya yusron. Baik, untuk membaca yang yusro itu wakaf berhenti. Fa inna ma'al usri yusra. Nggak boleh rondo, ingat itu. Ingat ya, nggak boleh ron. Kenapa? Anda bacanya wakaf. Tapi kalau Anda bacanya mau di wasol, ini kan kayak tadi tuh wakaf wasol. Boleh, bukan boleh, memang harus yusron. Kita lanjutkan ya, wasol nih. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusra. Jadi yusro nggak pakai tanwin, nggak double bacanya ketika wakaf. Yusron kita bacanya tanwin double ketika di wasol. Nah, ini saja pun ilmu, kalau nggak tahu kita, nah itulah ya. Iya salah itu tadi. Enggak setiap imam tuh lalu pinter loh, enggak. Ya. Kalau imamnya hasil seleksi ya di Masjidil Haram tuh sudah hampir dipastikan gitu. Tapi kalau imam-imam yang berserakan nih, kan udah saya bilang, saya pantau di sini waktu tarawih itu kultumnya itu hanya beberapa orang yang bacaannya bagus. Ustadz itu. Cuman yang saya sayangkan sudah jadi ustadz kok nggak mau belajar lagi. Ini yang paling saya salahkan.
Seharusnya kalau sudah kelasnya Ustadz tuh rajin belajar, biar jangan diketahui umum salahnya gitu kan itu. Nah, itu. Udah berapa tuh? 20 saja, masih 4 menit lagi. Oke, ada yang tanya lagi silakan. Bagus begini. Jadi apa yang didengar itu ditanyakan itu, mana yang benar bacanya gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanya, jadi itu intinya tadi ya, yusron. Kalau mau diwakof jangan yusron tapi yusro saja. Tapi kalau diwasol yusron, wasol itu dilanjut bacanya. Baik, ini kita pending dulu ya, karena waktu sebentar lagi itu sudah 21 itu. Nanti kita lanjutkan pada berikutnya karena ada doa Al-Qur'an di sini. Kita tutup dengan doa Al-Qur'an dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak kameramen enak belajarnya, nih hasilnya aja nanti tinggal dipelajari sama dia itu kan, didengarkan baca Quran. Dan bapak-bapak pun juga pastikan di share nih ke grup itu ya, untuk mengingat lagi pelajaran kemarin enak itu sebenarnya, zaman canggih. Baik, terima kasih. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب